Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan ekonomi pangan kali ini kita akan membahas materi tentang neraca bahan makanan. Sebelumnya, apa itu neraca bahan makanan atau NBM? Jadi, neraca bahan makanan adalah tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan atau penyediaan pangan, yaitu food supply dan juga penggunaan pangan. Jadi tabel ini tersedia untuk mengetahui ketersediaan pangan yang dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah, misalnya negara, provinsi, kabupaten, atau kota dalam suatu kurun waktu tertentu. Pada NBM, ini biasa disajikan angka rata-rata jumlah jenis bahan makanan yang dikonsumsi oleh penduduk per kapita per tahun, bisa dalam kilogram, dan perharinya bisa ditunjukkan dalam bentuk gram pada kurun waktu tertentu. Jadi selanjutnya ini untuk mengetahui seberapa banyak atau nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi per kapita per hari. Jadi diterjemahkan ke dalam satuan energi, protein, dan juga lemak. Untuk tabel NBM ini dapat digunakan untuk yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap pengadaan dan juga penggunaan pangan. Yang kedua untuk memberikan informasi tentang produk dan pengadaan serta semua perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga sebagai alat perencanaan di bidang produksi atau pengadaan pangan dan juga gizi. Dan yang keempat untuk merumuskan kebijakan pangan dan juga gizi. Keuntungan dalam memakai neraca bahan makanan yang pertama adalah bisa menggambarkan imbangan antara persediaan pangan dihubungkan dengan kebutuhan yang seharusnya terpenuhi. Jadi dapat dibandingkan terhadap konsumsi pangan yang nyata dari survei konsumsi pangan. Lalu yang kedua, membandingkan persediaan total energi dengan perkiraan kebutuhan. Jadi bila persediaan total energi ini dibandingkan dengan kebutuhannya ini tidak dalam ada perbedaan yang banyak, maka diduga atau bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah kekurangan gizi serius karena distribusinya merata. Tapi sebaliknya, kalau misalnya persediaannya jauh lebih rendah dari perkiraan kebutuhannya, maka menyebabkan masalah kekurangan gizi berat. Yang ketiga adalah secara mudah dapat menggambarkan perkiraan persediaan zat gizi dari berbagai jenis pangan, misalnya seperti energi, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Dan yang terakhir adalah sangat berarti karena sebagai alat komunikasi di antara para ahli gizi, pertanian, dan juga ekonomi. Ada beberapa elemen dalam penyusunan bahan makanan. Ada jenis bahan makanan, lalu produksi, stok dan perubahan stok, impor, penyediaan sebelum ekspor, pemakaian, ketersediaan per kapita, dan ketersediaan per kapita. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang jenis bahan makanan. Jadi bahan makanan yang dicantumkan dalam kolom NBM ini adalah semua jenis bahan makanan, yaitu baik nabati maupun hewani, yang umumnya tersedia untuk dikonsumsi masyarakat. Jadi bahan makanan ini dikelompokkan menurut dengan jenisnya, diikuti dengan proses dari produksi sampai dengan dipasarkan atau dikonsumsi dalam bentuk belum berubah, atau misalnya sudah berubah atau sudah dilakukan proses pengolahan. Dan pengelompokan bahan makanan ini yang pertama seperti jenis padi-padian, kedua makanan berpati, ketiga gula, 4 buah atau biji yang berminyak, ada buah-buahan, sayuran, daging, telur, susu, ikan, dan minyak dan lemak. Padi-padian sendiri di sini seperti kelompok komoditas yang terdiri atas gandum, padi, jagung, sorghum,
atau produksi turunannya. Untuk makanan berpati adalah bahan makanan yang mengandung pati, berasal dari akar atau umbi, misalnya seperti ubi kayu, ubi jalar, sagu, serta produksi turunannya. Misalnya seperti dibikin chip, tapioka adalah turunan dari ubi kayu. Untuk gula adalah komoditas yang terdiri atas gula pasir atau gula merah. Misalnya jenisnya ada gula mangkok, gula lempeng, gula semut, baik yang sudah dari hasil produksi pabrik ataupun rumah tangga, yang merupakan produksi dari tanaman kelapa, aren, siwalan, tebu. Lalu yang keempat adalah buah atau biji berminyak, yaitu kelompok bahan makanan yang mengandung minyak yang berasal dari buah ataupun biji-bijian, misalnya seperti kacang hijau, kelapa, kacang tanah, dan sebagainya. Lalu ada buah-buahan adalah sumber vitamin dan juga mineral. Untuk sayuran juga sama, adalah sumber vitamin dan juga mineral, misalnya berupa daun, bunga, buah, batang, atau umbi. Untuk daging, ini adalah bahan dari hewan yang disembelih atau dibunuh yang lazim untuk dikonsumsi, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain atau pendinginan. Untuk telur adalah bisa telur unggas, susu adalah cairan yang diproduksi atau diperoleh dari ternak perah sehat dengan cara pemerahan yang baik. Lalu ada ikan, minyak dan kelapa adalah minyak kelapa, minyak sawit, atau minyak kacang tanah, dan sebagainya. Yang kedua adalah produksi. Produksi ini adalah jumlah keseluruhan hasil dari masing-masing bahan makanan yang dihasilkan dari sektor pertanian, yaitu misalnya tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan juga peternakan, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun sudah mengalami proses pengolahan. Jadi bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu input yang pertama atau masukan, yaitu produksi yang masih dalam bentuk asli maupun dalam bentuk olahan yang akan mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Yang kedua adalah output atau keluaran, jadi produksi dari hasil keseluruhan atau sebagian hasil turunan yang diperoleh dari hasil kegiatan berproduksi yang belum mengalami perubahan. Jadi besarnya keluaran adalah sebagai hasil dari masukan atau tergantung pada besarnya derajat ekstraksi dan juga faktor konversi. Ketiga adalah stok dan perubahan stok. Jadi stok dan perubahan ini adalah perubahan jumlah bahan makanan yang berada di lumbung atau di gudang yang dikuasai oleh pemerintah dan merupakan biasanya selisih antara stok akhir tahun dan stok awal tahun. Kalau misalnya hasilnya negatif, maka biasanya ada penurunan stok akibat pelepasan stok ke pasar. Lalu kalau positif, biasanya ada peningkatan stok di gudang yang berasal dari komoditas yang beredar di pasar. Jadi dengan demikian komoditas yang beredar di pasar ini menjadi menurun jumlahnya. Yang keempat adalah impor. Ini adalah sejumlah bahan makanan yang didatangkan dari luar atau wilayah tertentu, atau bisa dari luar negeri ataupun kabupaten yang lain. Jadi bahan ini adalah bahan yang bisa belum diolah maupun sudah mengalami proses pengolahan. Lalu ada penyediaan sebelum ekspor, jadi adalah sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi atau keluaran setelah dikurangi dengan perubahan stok ditambah dengan impornya. Lalu ada ekspor atau keluaran, ini sejumlah bahan makanan yang dikeluarkan dari wilayah, misalnya dikirim ke luar negeri ataupun dikirim ke wilayah lain. Jadi ini juga bisa bahan yang belum diolah maupun yang sudah diolah. Lalu ada pemakaian.
Jadi pemakaian ini adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan di daerah tersebut dan dialokasikan. Misalnya seperti yang pertama adalah makanan ternak atau pakan ternak. Ini diberikan atau bahan makanan yang diberikan kepada ternak peliharaan misalnya dalam skala yang besar ataupun kecil, unggas, ikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah bibit atau benih. Ini sejumlah bahan makanan yang digunakan untuk keperluan berproduksi selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah diolah untuk dimakan atau industri makanan. Jadi ini adalah bahan makanan yang masih mengalami proses pengolahan lebih lanjut melalui industri makanan dan hasilnya nanti bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat atau manusia. Ada yang keempat diolah untuk bukan makanan atau untuk industri non-makanan. Jadi ini dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi makanan, bukan juga termasuk untuk industri pakan ternak. Lalu ada yang kelima tercecer atau makanan yang tercecer adalah biasanya makanan ini adalah yang hilang atau bisa rusak sehingga tidak dapat dimakan, yang terjadi secara tidak sengaja sejak dari pasca panen hingga dia tersedia untuk dikonsumsi. Lalu yang keenam ada tersedia untuk dikonsumsi, yaitu memang bahan makanan ini tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk pada tingkat pedagang pengecer atau juga bisa tingkat rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada ketersediaan per kapita. Jadi sejumlah bahan makanan ini tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk di wilayah tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk unsur gizinya. Unsur gizi di sini adalah ada energi, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Lalu ada 5 syarat penyusunan bahan makanan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah jenis bahan makanan, data penduduk, besar dan angka konversinya, lalu komposisi gizi dalam bahan makanan tersebut, dan juga cara pengisian tabel neraca bahan makanan atau NBM. Yang pertama adalah jenis bahan makanan. Yang di sini dimaksud adalah bahan makanan atau jenis yang bisa dikonsumsi atau umum untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau misalnya dalam masyarakat ini tidak ada data produksi, jenis makanan tersebut ini tidak tersedia, maka misalnya kita bisa ambil dari data konsumsi. Yang kedua adalah data penduduk. Jadi data penduduk ini jumlah penduduk jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah yang bisa kita ambil dari data misalnya BPS, dari data survei, sensus penduduk dan sebagainya, atau bisa juga pada penduduk asing yang memang sudah bertempat tinggal atau bermukim di situ minimal selama 6 bulan. Selanjutnya adalah besar dan angka konversi. Ini adalah biasanya sudah ditetapkan oleh tim NBM nasional, yaitu didasarkan dari hasil kajian dan juga pendekatan ilmiah. Lalu ada yang keempat, komposisi gizi bahan makanan. Jadi komposisi gizi ini bisa bersumber dari buku yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya DKPM, yaitu daftar komposisi gizi makanan. Dan komposisi gizi ini adalah besarnya nilai kandungan gizi pada sebuah bahan makanan dari bagian yang dapat dikonsumsi atau dimakan. Yang kelima adalah cara pengisian tabel NPM atau NBM Jadi dalam pengisian tabel atau kolom-kolom ini memang perlu diperhatikan
hal-hal sebagai berikut, misalnya dari penulisan angka mulai dari kolom sampai dengan bilangan atau pecahan per desimalnya. Lalu yang kedua, apabila data tidak tersedia, hendaknya diisi dengan strip. Lalu bila besarnya data kurang dari 500 kg, maka diisi dengan notasi 0. Jadi tabel NBM ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis bahan makanan, produksinya itu termasuk input dan outputnya, perubahan stoknya, impor, lalu ada ketersediaan dalam negeri sebelum ekspor, penyediaan dalam negeri, pemakaian atau penggunaan, dan ketersediaan untuk dikonsumsi per kapita. Jadi ini adalah tampilan dari tabel NBM. Jadi memang sudah ada tadi seperti yang dijelaskan di sebelumnya, pada slide sebelumnya. Jadi ada dari jenis bahan makanan sampai ketersediaan per kapita dalam sesuai dengan beratnya, lalu sesuai dengan kalori, protein, dan lemaknya juga. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghitung NBM ini? Jadi untuk menganalisis tingkat ketersediaan zat gizi, maka dilakukan analisis NBM. Yang pertama adalah jumlah energi dan protein lemak yang tersedia untuk dikonsumsi pangan per kapita penduduk, lalu jumlah vitaminnya, jumlah kalsium, fosfor, dan juga zat besi. A adalah penyediaan terdiri dari komponen-komponen, misalnya produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor. Jadi ada bentuk persamaan penyediaan adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah rumusnya untuk total penyediaan dalam negeri. Lalu selanjutnya adalah penggunaan untuk keperluan pakan, bibit, industri makanan, tercecer, bahan makanan yang tersedia. Jadi ada dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. TG sama dengan Fs plus S plus I plus W dan plus SD. Jadi ini untuk total penggunaannya. Lalu yang C untuk menghitung ketersediaan pangan per kapita. Jadi untuk diperoleh ketersediaan masing-masing bahan makanan dalam kandungan nilai gizinya, yaitu misalnya energi, protein, dan juga lemak, vitamin, dan mineral. Untuk peramalan situasi pangan ini untuk menghitung perkiraan ketersediaan beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, ikan, daging, dan juga telur. Yang pertama ada peramalan konsumsi. Jadi ini adalah rumusnya. Lalu yang kedua adalah peramalan produksi menggunakan rumus berikut. Jadi sekian materi untuk pertemuan kali ini. Silakan apabila ada pertanyaan atau materi yang belum jelas akan kita diskusikan lebih lanjut. Sekian untuk materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.